Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Bukan hanya artis-artis Hollywood, beberapa artis terkenal tanah air juga sempat dituding menjadi pengikut aliran sesat. Seperti diketahui, aliran sesat adalah ajaran atau keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang benar dan seringkali memiliki ciri-ciri seperti mengingkari rukun iman, mengajarkan wahyu baru, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaidah, atau melecehkan Nabi dan Rasul. Berikut ini adalah 3 artis terkenal Indonesia yang pernah dituding jadi pengikut aliran sesat. 1. Ben Kasyafani. Beberapa waktu lalu, aktor tampan Ben Kasyafani sempat disomasi terkait tuduhan menjadi pengikut aliran sesat yang dilaporkan oleh salah satu mantan pengikut aliran tersebut. Seperti dilansir dari suara.com 20 Oktober 2023, yang tak kalah mengejutkan, mantan suami artis Marsyanda ini bahkan disebut-sebut memegang jabatan sebagai pengurus, dan almarhum ayahnya sempat menjadi imam di organisasi tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Eliana dan Imam Naasai lewat kuasa hukumnya, Ikhwan Tony. Mereka meyakini bahwa aliran sesat yang dianut oleh Ben Kasyafani ini menyimpang dari ajaran agama Islam. Bukan cuma itu, Elena juga mengaitkan bahwa perceraian Ben Kasyafani dengan Marsyanda menjadi salah satu bukti keterlibatan Ben dalam aliran menyimpang itu. Itu banyak kok anggotanya, para korban-korban perceraian, ungkap Eliana. Dugaan adanya keterlibatan Ben Kasyafani dalam aliran sesat ini memang pernah mencuat ketika dirinya menggugat cerai Marsyanda pada tahun 2014 silam. Namun dengan tegas Ben Kasyafani langsung membantahnya. Aliran apa? Apakah ada yang berubah dari saya? Gak ada, gak bener itu isu aliran sesat, tegas Ben Kasyafani. Aktor film dan sinetron ini disebut-sebut terlibat dalam aliran sesat yang diduga adalah LDII karena dirinya sempat tampil sebagai host di kanal YouTube LDII TV bersama Ida Royani. Saat itu, baik Ben Kasyafani maupun Ida Royani banyak membahas tentang LDII yang selama ini dituding sebagai aliran sesat. LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia memang pernah ditetapkan sebagai aliran sesat karena dianggap sebagai reinkarnasi dari Islam Jamaah. Butir dari kesesatannya adalah adanya paham takfir yang dikembangkan oleh kelompok tersebut, yakni menganggap semua orang Islam yang tidak bergabung ke dalam kelompoknya dianggap sebagai orang kafir. LDII sendiri awalnya bernama Darul Hadis yang didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis. Kemudian namanya berganti menjadi Islam Jamaah setelah dinyatakan terlarang oleh pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu namanya berganti lagi menjadi Lemkari atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Lalu pada tahun 1990 dalam Mubes di Asrama Haji Pondok Gede namanya berubah menjadi LDII. Perlu diketahui, pokok-pokok dari ajaran Islam Jamaah atau LDII yang dianggap menyimpang adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang Islam di luar kelompok mereka dianggap sebagai kafir dan najis, termasuk kedua orang tuanya sekalipun. 2. Jika ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya wajib dibersihkan karena dianggap sudah terkena najis. 3. Wajib taat kepada amir atau imam mereka. 4. Meninggal dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam LDII, maka akan dianggap jahiliyah atau kafir. 5. Al-Quran dan hadis yang boleh diterima adalah yang manqul atau hanya yang keluar dari mulut imam atau amir mereka. Selain itu, haram untuk diikuti. 6. Haram hukumnya mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam atau amir mereka. Dosa pun bisa ditebus kepada sang amir atau imam, dan besarnya tebusan tergantung dari besar kecilnya dosa yang diperbuat, dan besar tebusannya ditentukan oleh amir atau imam. 7. Harus rajin membayar infak, sodakoh, dan zakat kepada amir atau imam mereka.
selain diberikan kepada imam atau amir mereka, hukumnya haram. 8. Harta, zakat, infak, dan sodakoh yang sudah diberikan kepada amir atau imam, haram ditanyakan catatannya ataupun penggunaannya. 9. Haram hukumnya membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya. 10. Haram hukumnya sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka, kalaupun terpaksa tidak perlu wudhu dan harus diulang. 11. Haram hukumnya menikahi orang di luar kelompoknya. Adapun kriteria dari aliran sesat tersebut adalah: 1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i atau Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. 7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. 2. Ida Royani. Selain Ben Kasyafani, Eliana dan Imam Naasai yang merupakan mantan anggota dari LDII juga mensomasi artis senior Ida Royani. Seperti dilansir dari fifa.co.id 19 Oktober 2023, bahkan Imam berani mengatakan bahwa Ida Royani pernah mengaku bangga bisa menjadi bagian dari anggota aliran sesat tersebut. "Saya mantan mubalik," Ibu Ida bilang. "Saya bangga." "So what?" Saya jawab, "Apa yang ibu bangga? Dan ada aliran uang ke pengurus amirnya ini," ungkap Imam dikutip dari kanal YouTube Celeb On Cam News. Yang tak kalah mengejutkan, Ida Royani juga diduga memiliki jabatan di pengurus pusat, yakni sebagai penerobos ibu-ibu pusat untuk Indonesia bagian barat. "Saya dari lahir sampai umur 30 tahun, ibu saya pengurus pusat sleting sama Ibu Ida Royani. Ibu Ida Royani punya jabatan penerobos ibu-ibu pusat untuk Indonesia bagian barat," jelasnya. Imam juga merasa heran dengan kebanggaan yang ditujukan Ida Royani sebagai anggota aliran sesat, karena kini Imam sudah menyadari bahwa ajaran tersebut menyimpang. "Jadi aneh Ibu Ida mengatakan bangga. Apa yang dibanggakan? Tidak kenal mazhab, nggak kenal tauhid. Kok ibu bangga? Anehnya sampai hari ini terus berkembang, entah dilindungi atau apa. Saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, tolonglah segera keluarkan fatwa sesat," ujarnya. Selain itu, Imam juga menyoroti kinerja dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan mengatakan bahwa MUI hanya akan mulai bertindak ketika suatu kasus sudah viral di masyarakat. Hal tersebut karena Imam berkaca pada kasus Panji Gumilang beberapa waktu lalu. Sebab MUI kesannya menunda-nunda tapi tidak instan, harus nunggu viral dulu. Seperti kasus Panji Gumilang viral baru, kasus-kasus lain viral baru direspon, terangnya. Ikhwan Toha selaku kuasa hukum dari Imam dan Eliana juga mengatakan pihaknya sudah melakukan somasi terbuka kepada Ben Kasyafani dan Ida Royani sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Somasi terbuka ini kami tunjukkan sebagai itikat edukasi dan tanggung jawab moral kita. Ini merupakan tanggung jawab kami kepada masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari jebakan terhadap ajaran menyimpang ini, jelasnya. 3. Adi Bing Slamet. Aktor kondang Adi Bing Slamet juga mengaku pernah terjebak menjadi pengikut aliran sesat Eyang Subur. Namun akhirnya Adi Bing Slamet sadar dan bertaubat. "Saya tersesat dan saya baca ulang syahadat atas kesadaran sendiri," ungkapnya pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu. Seperti dilansir dari tribunnews.com 14 Juli 2024, usai dirinya berkonsultasi dengan pemuka agama, Adi Bing Slamet mengaku mendapatkan pencerahan dan akhirnya menyadari bahwa ajaran Eyang Subur itu memang sesat. Ayah kandung dari artis Adzana Bing Slamet ini juga akhirnya bisa merasa nyaman setelah membaca ulang syahadat ajaran agamanya. "Saya baca ulang syahadat, hidup saya diberkahi Allah," ujar Adi Bing Slamet. Selain memutuskan untuk bertaubat, Adi Bing Slamet juga menjalani beberapa sunnah untuk menghapus dosanya akibat mengikuti aliran sesat tersebut.
Saya sempat melakukan sholat taubat 41 hari setiap habis sholat 2 rakaat. Terangnya, Adi Bing Slamet sendiri mengakui tidak mudah untuk bisa keluar dari ajaran sesat Eyang Subur. Selama menjadi pengikut Eyang Subur, Adi merasa kehidupannya jadi tidak pernah berkah. Jangan main-main dan anggap sepele kalau sudah disesatkan, jadi harus syahadat lagi, ujarnya. Seperti diketahui, Adi Bing Slamet memang sempat menjadi murid dari guru spiritualnya Eyang Subur. Beruntung pada akhirnya Adi Bing Slamet menyadari bahwa ajaran dari Eyang Subur itu termasuk aliran sesat.